Justru bahasa sekarang tuh bernada sih kalau menurut gue ya. Kayak dipikir kayak, yang bener loh. Ya, tapi lebih ngayun nggak sih? Gitu-gitu. Ya kayak banyak ininya. Lebih kayak, iya benar, turun naik. gitu kayak, gini, masa sih? Gitu. Kalau dulu kan, masa? Iya. Oh seperti itu? Seperti itu kan. Kalem. Abis kita syuting Panggonan Wingit, langsung back to 2 minggu kemudiannya gue syuting lagi sama Luna lagi. Betul, sampai kayak, Oke. gue jadi aktivis. Tapi mantan ya? Enggak ya? Mantan! Mantan lagi, Panggonan Wingit juga mantan kan? Mantan juga. Ya Allah. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Plaza Indonesia 21 bersama dengan cast dari film Panggonan Wingit. Hello. Hai Nanda. Ada Katian. Halo Nanda. Sebagai apa Kak? Sebagai Ardo. Kalau Kak Luna? Halo. Luna sebagai Raina. Sama Bianca? Aku sebagai Faye. Oke. Nah, sebelum nanya-nanya apa kabar nih Kak? Kabar Biar baik. nggak terlalu tegang ya Kabar kita. baik. So far so good. Udah mulai promo berarti ya? Wah, setiap hari. Sedang hari. on it. Aku mau nanya pertama dulu sama Kak Luna. Kenapa Raina kepo banget tetap ke lantai 3 padahal udah disuruh neneknya nggak boleh? Kan nggak dijelasin kenapa. Nggak mikir aja, Raina itu maksudnya bukan nggak boleh, itu kan dibilangnya lagi ada renovasi. Cuma ada orang yang minta tolong, bukan kepo sih, ya namanya orang minta tolong, siapa tahu terjebak. Ya kita nggak pernah tahu. Tujuannya baik kok, tapi membawa petaka ya. Oh, betul sekali ternyata ya. Tapi emang Raina ini pemberani ya orang. Maksudnya kan kalau aku sih ngajak orang dulu ya satu, ada yang nangis nih, iya, ajak dulu lah gitu. Orangnya nggak terlalu kalau menurut aku sih bukan pemberani yang kayak wah gitu, enggak, karena nggak berpikir itu sesuatu hal yang mistis aja, nggak berpikir itu sesuatu hal yang akan mencelakakan dia, jadi dia berani aja karena memang nggak ada sesuatu yang membuat dia takut juga gitu. Jadi memang karakternya bukan penakut, dan kalau dibilang pemberani juga ya cukup pemberani karena karakternya tuh udah ibaratnya dia agak sedikit merasa hidup tuh nggak ada masa depan buat dia gitu. Jadi dia udah selfless aja gitu, kayak ya udah kesana ayo, ini ayo gitu aja. Tapi secara Raina ini bukan tipe orang yang takut. Tapi kalau pemberani yang bagaimana juga nggak, biasa aja gitu. Dia bukan ya orang yang apa sih? Yang selfless tuh bahasa Indonesia apa sih? Nggak mikirin diri. Dia nggak mikirin diri dia hanya mikirin orang lain, mikirin adiknya. Makanya dia mikirin kalau kenapa itu ada orang terjebak di situ. Siapa gitu. tahu keluarganya atau siapa kan? Iya gitu. Nah, kalau ngomongin filmnya, ini kan promonya pun Panggonan Wingit diambil dari kisah nyata. Ya. Dari hotel di Semarang, itu sebenarnya kisahnya kayak gimana sih Kak? Maksudnya kalau aku kan bukan orang Semarang, jadi nggak terlalu tahu sama urban legend di sana gitu. Jujur sebenarnya kalau secara spesifik ceritanya kayak gimana aku juga nggak tahu ya. Tapi memang di sebuah hotel di Semarang ini ada cerita tentang penunggunya gitu, yang memang kita nggak bisa masuk ke situ. Dan orang sana juga maksudnya meyakini ya itu menjadi tempat yang sangat keramat lah, angker gitu. Jadi memang Biasanya emang kalau cerita-cerita urban myth gitu kan ada berbagai versi ya. Kita tahu ada satu tempat yang ini tempatnya benar, tapi kalau ini ceritanya katanya begitu, ini katanya begini, ini katanya gimana ya. Di film ini kita memang mengangkat cerita dari kejadian beneran di hotel tersebut yang diramu dalam sebuah cerita Panggonan Wingit ini yang ya ada didramatisir 1-2 hal, dibikin jalan cerita fiksi, karakternya dibentuk untuk kebutuhan penonton lah cerita gitu. Nah, kalau dari trailer kan aku dengar kayak Telung Dingno, Ngawuni. Itu apakah beneran di kisah nyata juga itu, atau ini ada kayaknya cerita lain? Mungkin itunya bener kali ya. Jujur kita nggak tahu. Pokoknya yang kita tahu yang event beneran itu adalah di hotel. Itu lantai 3 nggak boleh ini. Cuma kan banyak spekulasi ya. Terus kalau Telung Dingno Ngawuni itu ya memang sebenarnya mungkin fiksinya adalah
yang kita lihat di film, misalkan kejadian scene per scene itu kan kita nggak pernah tahu kejadian yang aslinya seperti apa. Tapi kalau misalkan ada yang naik ke situ, ada yang celaka tuh kayaknya itu bener gitu. Jadi aku nggak tahu kecelakaannya aslinya jadi meninggal kah atau ada just bad luck aja gitu. Nah, Tulung Dino Ngawungi jujur aku juga nggak tahu itu maksudnya fiksi atau the real emang kalau Story-nya kayak kesana gitu. tuh kayak gitu. Tapi berarti Tulung Dino Tengawung itu 3 hari, 3 hari tengah malam. 3 hari tengah malam. 3 hari tengah malam. Itu Setelah itu akan terjadi sesuatu yang buruk lah gitu. ketika dia tahu dengar omongan itu berarti ya? Jadi itu kayak the Iya. warning gitu ya. Kalau misalnya kita tidak melakukan, kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan, kita menyalahi, kita melakukan sesuatu yang tidak boleh di cerita tersebut, terus akan dapat warning seperti itu bahwa tiga hari tengah malam akan terjadi sesuatu yang buruk. Makanya kita pusing tuh ketika dengar Tulung Dino Tengawungi. Gimana nih 3 hari lagi? Kita nggak ngerti kan? Kita nggak ngerti, kita nggak bisa bahasa Jawa. Nggak tahu. Ceritanya kan gitu ya. Iya. Terus akhirnya kita baru tahu bahwa artinya tersebut dan ya udah, wah makin intens deh jadinya gitu, ceritanya. Oke, ini berarti Tulung Dino Tengawung ini akan jadi apa ya plot ceritanya dan bagaimana kalian memecahkan sebelum Tulung Dino Ya pastinya kan kita mencari tahu lah apa sih artinya. Pas tahu gitu, wow, oke. Ya udah deh, kita coba nyelamatin diri gitu. Tapi masalah selamat atau enggak ya nanti tanggal 30 November. Nah, tadi kan juga Kak Luna sebutin syutingnya di hotel di Jawa Tengah, Semarang juga ya Kak? Semarang. Kalau nggak salah. Terus aku lihat di trailer juga masih bagus banget, terus kayak setnya tuh kan beneran emang jadul ya? Emang kayak gitu atau ada di set Hotelnya ya? Hotelnya. Hotelnya asli emang Hotelnya asli. bentuknya gitu. Itu masih beroperasi sekarang. Itu hotel udah ratusan tahun ya Iya, di dari Semarang. Belanda. Emang hotel yang ada dari Semarang di zaman Belanda. Bagus, hotel tua. Trailer sih juga suka bagus banget. Memang ada beberapa bagian di film ini yang kita set gitu ya untuk kebutuhan film gitu ya. Tapi memang ditouch up Iya, ditouch up. sesuai dengan keadaan ininya lah, Tapi realnya. nggak banyak ya. Nggak yang banyak. ditouch up, maksudnya memang Paling 10% ya, maksimal 20%, selebihnya real. iya sebenarnya real sih. Jadi memang hotelnya memang kalau dilihat kayak begitu bentuknya keren itu emang beneran. Jadi bukan set yang dibangun build baru gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ngelihat di film Panggonan Wingit, bentuk hotelnya gini, terus nanti jalan ke Semarang, pasti Main-main, pasti tahu bisa. Oh ini tuh hotelnya karena kelihatan, kelihatan. Dan di depannya tuh ada kafe. Dan Iya, kafenya tempat tuh nongkrong. Tempat nongkrong. Jadi emang tempat rame. Pas banget untuk setnya tuh 90 atau 80 ya? 80-an akhir menuju 90-an. Itu diambil latar waktu itu diambil karena emang urban legend ini kita taunya biasa dari jadul atau emang ada reason lain sih Kak? Kejadiannya mungkin Kejadiannya kenapa diambil setnya? ya mungkin kejadiannya di tahun itu. Jujur aku juga nggak tahu ya kenapa di tahun itu ya. Sebenarnya mungkin nggak ada, ya mungkin ya kita juga not sure. Mungkin itu dari pihak produser dan penulis cerita ada referensi bahwa kejadiannya sudah beda. lama. Tapi di mungkin tahun- nggak mungkin kita tarik kejadiannya ke tahun sekarang, kayak mungkin takutnya agak terlalu beda. Misalnya, kan bisa aja pakai telepon, pakai HP. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada HP atau apa ya. Ya Atau- gitu, ada hal-hal atau seperti itunya memang kali ya. Ini kali, memang kejadiannya di tahun itu. Di tahun Di tahun itu. persis itu ya. Kayaknya gitu deh. Iya ya, kenapa kita nggak pernah nanya ya? Ini kejadian tahunnya kapan ya? Kita cuma Iya. dibilangin briefly banget gitu tentang. Mungkin kalau kejadiannya tahun sekarang itu nggak akan kejadian mungkin karena soalnya bisa aja dia nelfon temennya minta bantuan misalnya gitu kan. Kalau tahun dulu Iya seperti benar. itu. Kali ya. Udah viral di Twitter. Yoi. Kalau buat Katia nih Kak, kan mainin peran sebagai jurnalis, terus pakai bahasa Indonesia formal ya. Iya. Kalau untuk riset sendiri, untuk pendalaman sebagai jurnalis, ada nggak sih? Kebetulan ini film aku sebagai wartawan bukan yang pertama kali. Karakter sebagai wartawan sudah pernah dulu, sudah pernah juga bekerja sebagai jurnalis juga.
Jadi kurang lebih secara umum aku udah paham lah gimana seorang jurnalis itu beroperasi sehari-hari gitu ya. Mungkin yang lebih diolah lagi di film Panggonan Wingit ini adalah bahwa kejadiannya settingannya tahun 80-an menuju 90-an itu, ya tadi belum ada gadget segala macam, jadi ya ada satu poin misalnya jurnalis ini si Ardo sedang menginterogasi polisi tentang sebuah kasus di hotel itu, bagaimana dia mencatat semuanya tuh dengan notes, dengan buku, dengan notes, bagaimana dia sambil bicara, sambil tangannya nulis, mungkin hal-hal yang seperti itu. Tapi secara umum, ya kurang lebih aku udah paham, tinggal dibentuk aja sesuai dengan karakter dan ceritanya. Kalau Bianca meranin sebagai adiknya Kak Luna, awalnya canggung nggak sama Kak Luna? Canggung, lebih ke akunya sih yang deg-degan waktu reading. Oh iya? Ya nggak cuma sama kamu, sama Katia juga, Mike. Tapi ternyata ya enggak sih, karena mereka juga orangnya easy going, friendly, jadi aman-aman aja sih. Kan. Karena aku juga orangnya pendiam kan, jadi ya pasti deg-degan banget dong, gimana ya nanti ngomong sama Kak Luna sama Katia. Tapi ternyata mereka yang justru kayak welcome sini, ini mau main ini enggak, ini aku bawa ini dari rumah, kayak gitu. Main apa tuh? Main kalau di lokasi sih main monopoli kita. Monopoli deal, kartu. Itu salah satu cara buat bonding juga jadi kakak adik ya? Iya, bisa jadi. Apa kalian juga kayak main bareng, jalan gitu? Oh enggak sih, paling di lokasi. Karena selesai syuting balik hotel, capek kan. Iya. Terus hampir nggak ada libur juga. Maksudnya aku jarang libur. Iya, Kamu yang libur. Aku libur pulang di Jakarta. Jadi kalau libur suka nggak match. Jadi kalau aku libur, kan aku libur cuma sehari. Misalkan dia nggak ada, dia lagi di Jakarta. Jadi jarang ketemu. Nah, kalau ngomongin berdialog dengan bahasa Indonesia formal, siapa yang paling susah? Itu langsung nunjuk. Aku sih. Kenapa? Karena ya bahasa sekarang aku ini kan beda banget ya sama Ini anak bahasa tahun 2000-an ya? Aku 2001. Sedangkan ceritanya kan itu 1980 akhir, 1990. Jadi Zamannya Tian lah. jadi ya belum remaja. nggak terbiasa. Jadi ya akunya sih yang harus menyesuaikan. Cuman nggak susah-susah banget juga. Bisa, cuman kayak kalau lagi take tuh beberapa kali kayak jangan lupa ya, tidak, bukan enggak, atau saja bukan aja, kayak gitu sih. Bukan sudah. Sudah. Tapi sebenarnya nggak susah ya Kak kalau misalnya. Menurut aku ya, aku lebih seneng yang periodik gitu, yang maksudnya yang tahunnya itu bukan tahun sekarang. Aku lebih seneng. Karena menurut aku dialog tuh jadi lebih jelas. Di mana komanya, di mana titiknya, dan bagaimana intonasi untuk mencapai apa ya, emosi yang diinginkan. Menurut aku tuh lebih jelas gitu. Dan itulah cara bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh seperti itu gitu. Jadi gimana ya, mungkin terlihat atau terdengar asing karena bukan menjadi gaya bicara yang sehari-hari lagi gitu. Tapi mungkin di zaman itu atau bahkan 60-an, 50-an, 70-an ya orang berbicara seperti itu gitu. Mungkin ada sedikit campur apa ya, slang bahasa daerahnya gitu. Tapi enggak kayak sekarang yang udah which is oh my god gitu kan. Jaksel banget ya. Jaksel gitu. Jadi memang ada apa ya? Ada udah campur banyak influence gitu. Kalau zaman dulu memang influence-nya ya cuma bahasa Indonesia dan bahasa daerah lah. Gitu. Jadi mungkin buat aku sangat menyenangkan untuk dapat skrip yang memang mengharuskan kita ngomong pakai bahasa ini. Indonesia Terdengar juga formal. lebih elegan ya. Iya. Lebih intelek. Tapi lebih sebenarnya bagus, kalau ada didengar dibawa gitu. didengar lagi ya, maksudnya di bioskop di film gitu kayaknya nggak seaneh itu kok. Iya. Maksudnya nggak terdengar seasing itu. Enggak. Nggak kayak kaku gitu. Enggak. Tapi pas berdialognya nggak kaku ya Kak? Maksudnya ada kesulitan nggak sih? Gimana caranya maksudnya tetap berdialog yang santai tapi dengan bahasa itu? Ah, Kamu tidak. coba saja, kamu pasti nanti bisa suatu saat. Baiklah, kalau begitu. tapi jangan langsung seperti dikaku-kakuin gitu. Biasa saja. Bisa saja. Tapi kayak ada nada ya kalau bahasa Indonesia formal tuh ya? Sebenarnya begitu.
Biasa saja. Tapi itu sebenarnya bukan kita yang sengaja, tapi emang kayak Memang begitu. secara Karena banyak bahasa sekarang kan yang disingkat-singkat. Jadi kayaknya kedengerannya kalau misalkan bahasa yang lampau gitu, nadanya agak sedikit berbeda. Justru bahasa sekarang tuh bernada sih kalau menurut gue ya. Kayak dipikir kayak, yang bener loh. Ya, Tapi lebih ngayun nggak sih? Gitu-gitu. Ya kayak banyak ininya. Lebih kayak iya benar turun naik. gitu kayak Secara gini, masa sih? Iya. Gitu. Kalau dulu kan masa. Iya. Oh seperti itu. Seperti itu Lebih kah? kalem. Wah. Ya lebih kalem, lebih subtle gitu kayak menurut aku ya. Dan Aku nggak nadanya selalu sama gitu. tahu. Tidak Tergantung juga. inilah, tergantung emosi dan kebutuhan ini ya. Cuman secara umum sih memang bahasanya kata-katanya dipakai apa adanya gitu. Ya Iya. tinggal nanti keluarnya pasti seperti itu sih. Nggak kita naik turunin, nggak kita flatin juga seperti ini. Karena mungkin karena dia baku dan dia penulisannya benar, agak sulit mungkin dinaik turunin kali ya secara kayak zaman sekarang tuh kan kayak Ya aku pas reading aja tuh dibantu ya? sama coachnya tuh, coba deh kamu naikin ini atau turunin kayak nadanya. Aku dibantuin kayak gitu pas reading. Jadi kayak rada puitis gitu ya. Maksudnya ada I think it's beautiful ya. Maksudnya Mungkin puitis karena terdengar nggak umum aja Iya. gitu. Kata-kata yang dipakai di poet kan kata-kata yang jarang biasa, kata-kata diksi-diksi pujangga, yang gitu-gitu. Padahal itu sebenarnya kata-kata biasa di masanya. Tapi Iya. karena kita jarang terekspos dengan kata-kata itu, sehingga terjadinya seakan-akan kayak katanya bagus, indah gitu. Which is benar. Seharusnya kita seperti itu. buat Kak Luna sama Katian ini kayak reunited. Setelah terakhir The Dolls belum sih Dodol sampai kita juga paket. rumah kentang. Untung harganya The nggak Dolls paket nggak bareng ya? Apa? The Dolls nggak berdua ya? Kita The Dolls tuh Sabrina. Sabrina punya spin-off ya? Kebalikan ya begitu, Iya, kita spin-off, Sabrina. spin-off. Nah. Oh Sabrina deng, iya. Bisa Rumah Kentang dulu baru Sabrina kan? Sabrina Rumah Kentang Oh, Panggonan kembali. Wingit. Terakhir berarti Rumah Kentang. Udah lama banget ya berarti? Tahun 2000 berapa Rumah Kentang ya? Sebelum Covid ya, setahu gua. 2019. Besok Covid. Besok syuting lagi. Ya memang kita harganya sepaket. Bukan harganya nggak sepaket. Jangan gitu dong. Sepaket. Jadi kalau misalnya besok banyak tawaran boleh. kita punya pack sama Luna. Kalau Luna ditawarin film sebagai peran utama cewek, saya punya paket nih, Paket tolong nih, ditawarin pasangan dia, nih, pasangan Katian. gitu. diutamakan ya. Ditawarin ini. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Sudah ada packnya. Biasa produser nanya, kamu biasanya sama siapa gitu? Iya, kamu nyamannya sama siapa? Iya. Oh iya, boleh ini sama ini. Sebenarnya kalau di film horor 3 kali. Sama Film dia. biasa berapa kali gitu ya. Iya, kita ternyata ada Jakarta Undercover, ya. ada Cinta Silver, Silver. ada project-project video klip dari zaman Iya. dulu. Habis ini ada lagi. Dari zaman dulu Berdua masih lagi. muda. Ya habis ini habis kita syuting Panggonan Wingit, Langsung back to 2 back. minggu kemudiannya gue syuting lagi sama Luna lagi. Betul, sampai kayak. Oke. Tapi di sini apa ya? Enggak ya, kita Apa? jadi rekan kan. Di film itu, gue jadi wartawan lagi. Oh oke. Oh iya Jadi- bener. Gue jadi Apa ya? aktivis. Tapi mantan ya? Enggak ya? Mantan! Mana lagi Panggonan ini juga mantan kan? Mantan juga. Ya Allah. Iya, Ya ampun. Iya ya. pokoknya begitu deh. Baru sadar mereka. Sampai kayak Tian nih, oke, let's go, nggak usah reading. Tian mah Iya. nggak usah. Tapi kalau acting beradegan sama teman sendiri, tapi yang mesra gitu malah kagok nggak sih Kak? Tuh. Iya kadang-kadang ada kagoknya kan. Iya kan? Kayak lagi lihat-lihatan gitu. Harus sih udah kayak gitu. Ketawa tapi kan nggak bisa gitu ya. Jadi lucu sih gitu. Iya bener sih. Iya kan? Jadi aneh Karena gitu. udah biasa. Sosok yang gitu. Kayak, Saking seringnya ketemu kan udah temen dari dulu. Jadi kayak iya bener sih, jadi aneh. Jadi awkward malah. Iya makanya. ya memang kadang-kadang itu tantangan. Menurut aku tantangan yang paling susah itu ketemu temen Iya. di set daripada mendingan ketemu orang Orang baru. asing. Jadi lebih gampang atau ya pasangan sendiri gitu. Tapi kalau sama temen jadi lover itu tuh bener-bener nge-pushnya tuh ekstra. Karena ya memang apa ya, kan kita ngeliatnya udah ibaratnya udah Jelek-jeleknya bro, tahu. udah bro. Udah begini, jadi harus kayak agak diginiin Iya. dikit supaya Iya. lebih bisa berubah gitu. Strateginya apa tuh Kak biasanya biar nggak ketawa di
adegan-adegan mesra itu. Ya udah bisa lah. Itu mah udah jalan. terbiasa. Ada switch-nya lah ya. Tapi di Panggonan Wingit ada yang mesra-mesra? Enggak. Mesra Emang serius. banget sih gitu. Apa? Maksudnya Emang kayak karena mencari tahu ini kali ya? betul. Jadi Ya. memang kita kan terkejar waktu. Jadi memang perasaan antara Ardo dan Raina ini memang sebenarnya masih kuat gitu. Tapi fokusnya tuh bukan Ke situ. CBLK-nya gitu, tapi lebih bagaimana untuk kita semuanya alive. selamat. Selamat gak ya? Gitu. Selamat. Nanti tanggal 30 ya? Iya, selamat. Anda sudah Selamat. Nah, kalau ngomongin film horornya Hitmaker Studio itu kan pasti identik sama gore-gore juga nih. Iya. Nah, boleh nggak deskripsiin masing-masing dari kalian segor apa Panggonan Wingit ini? Segor apa? Segor banget nih, gimana ya? Ya memang kalau It's just ekstrim, sadis. Iya. lumayan ya. Film tersadis kamu ya nih? Enggak? Kayaknya sih. Iya. Kayaknya sih. Ya. Nggak ada yang sadis ini yang sampai Gue sampai syuting ya, pas ada satu adegan syuting sama lu nggak salah yang di tangga itu ya, yang gitu. Gue sampai really kayak ini sadis banget sih, maksudnya gue aja sendiri sebagai pemain kaget gitu. Kalau benar kejadian. Maksudnya ya kita tahu lah kalau syuting kan ada tekniknya Iya. gitu. Tapi buat aku sendiri gitu kayak anjir. Pas yang adegan itu gue kayak kaget juga, lu juga kayak kaget beneran kayak Iya, ini gue sadis juga. banget sih men gitu. Gue juga kaget sih, maksudnya ekspresinya tuh jadi dapet banget Refleksnya karena dapet. memang shock banget gitu kayak what gitu, oh my lord, Iya kayak digituin gitu aja, aduh gitu. kita aja pemain yang udah tahu bahwa emang Itu akan ada itu. adegan tersebut aja ketika lagi on actionnya aja kayak masih what gitu. Ini adegannya yang serem apa sosoknya apa? Ya semuanya lah, satu kesatuan sosoknya, adegannya kita ya. Ada kok di trailer kan ada ya? Ada ya? Ada. Bagian itu ada ya? Ada yang kita di tangga yang kita gitu. Itu ada di trailer sih. Tapi ya di trailer juga yang leher itu aja udah, Yang mana? yang leher kan ada tuh di trailer tuh kan lehernya kayak gitu. Ya itu ya maksudnya ya. itu. Ah iya itu. Oh ini ya? Ya. Iya. Iya. Gue lupa gue trailer. Itu kan sekilas banget ya. itu aja Kan udah. kita yang lihat di situ kayak wow. Terus udah gitu darah kemana-mana, terus saya kayak oh my lord. Tipe-tipe horor itu kan banyak ya. Iya, iya. Ada yang horor yang ambience, yang drama, atau ada yang memang jump scare-nya banyak, atau memang yang ya ambience tuh biasanya hening, tiba-tiba jump scare, atau ada juga yang memang tipe gore seperti ini gitu. Memang kalau kayaknya Hitmaker dia punya apa ya? Punya ciri khas. Iya, Dia ciri punya khas. ciri khas memang horornya gore. Tapi kalau ngomongin film horor itu kan kayak heavy-nya tuh nggak cuman treatment syuting produksinya, tapi juga emosionalnya. Gimana kayak ngebangun imajinasi itu beneran hantu atau itu beneran menakutkan? Sebagai pemain maksudnya? Iya, Ya tentunya ya challenge ya buat gue kalau misalnya syuting film horor, gue orangnya cenderung yang skeptis, cenderung tidak pernah melihat hantu dan cenderung setengah percaya setengah enggak lah gitu ya. Sama nih. Dan gue juga modelnya kalau yang kelihatan hantu kayaknya gue bukan model yang ya nggak tahu ya, bukannya sombong atau apa, tapi kayak bukan yang takut Teriak, banget gitu-gitu. gitu ya. Jadi itu emang challenge buat gue sebagai pemain untuk bisa bukan menjadi diri gue yang seperti itu. Memang di film ini Ardo pun juga bukan tipe, Raina pun juga bukan tipe yang penakut. Tapi kita tipe yang, apalagi Ardo tuh seorang wartawan yang curious. Dia investigatif, dia pengen tahu segala macam, tapi kemudian terjebak dalam situasi penuh misteri dan ada kejadian-kejadian yang serem-serem itu ya mau nggak mau dia balik ke jadi sisi manusianya, tentunya ada kaget, ada rasa khawatir, ada rasa takut dan rasa istilahnya ya dikejar-kejar atau apanya itu tetap harus muncul. Itu kalau Luna sendiri gimana? Maksudnya membangun imajinasi juga, maksudnya kayak gimana supaya teriakannya, ketakutannya itu believable kalau itu beneran takut. Padahal kan kita belum tentu ngalamin hal yang seperti itu kan. Aku juga sama sih kayak Ardo tadi, bukan tipe yang penakut. Kita juga cukup skeptis ya sama hal kayak gitu. Tapi and again bukan nantangin, bukan sok atau gimana, tapi memang susah sih
Tapi ya sebagai seorang pemain gitu atau sebagai seorang aktor kayaknya harus punya bank emosi yang cukup banyak ya. Dan harus bisa berimajinasi dengan sangat liar otak kita, dan apalagi dengan set yang bagus, dengan direction yang jelas, dengan skrip yang matang. Kayaknya kita bisa mencoba masuk ke dalam karakter itu dan merasakan oh kalau takutnya seorang Raina tuh seperti apa sih gitu. Dan aku rasa dengan secara natural itu akan keluar kok takutnya, walaupun sebenarnya pas cut ya udah kita nggak takut lagi, tapi si karakter itu yang takut kan. Ya imajinasinya juga harus dipakai. Kalau Bianca gimana? Kalau aku kayaknya gampang sih untuk Ini emang penakut. Ini emang penakut. kadang di base camp aja kalau kakak ini udah make up ya gitu-gitu, aku masuk buka pintu aja kadang kaget gitu ngelihat itu di situ aja, padahal nggak ngapa-ngapain, sometimes kaget. Jadi baca skrip pun aku kadang tegang, takut parno sendiri ya, tapi gitu lah. I think it's easy for me. Tapi lucu juga ya, soalnya bertolak belakang banget loh. Dia kan, kamu tempat istirahat kamu kan di samping tempat aku kan. Karena aku selalu sama Tian di sebelah itu. Terus satu kamar tuh kan ada 2 tempat tidur. Ini sih Nova tuh lagi kan ada gitu kaca, ya. baru mau masuk ngambil barang tuh nggak jadi karena ada cewek rambut panjang di situ. Lagi istirahat. Di ruang tunggu di, kita. di tempat ruang tunggu kita. Terus habis itu ya udah aku masuk situ aja, tiduran lagi apa. Dan aku sendiri. Kalau yang lain udah aku nggak mau masuk situ, aku nggak mau masuk situ. Ada wujud. Aku bilang ya udahlah nggak apa-apa, mau ngapain juga. Kan itu tahu siapa. Ya mungkin nggak tahu siapa. Tapi itu manusia kan Kak? Bukan, nggak ada orang. Beneran. Pintu dibuka, terus ada refleks kaca, kaca. di situ di bednya ada orang. Jadi lagi- Padahal aslinya nggak ada, cuman kelihatan di situ ada tuh. Baru tahu. Kalau aku sih yang udah make up. Oh iya. Kalau enggak, Dan kalau ini aku bener. ada ini apa namanya? Ada orang. Extras gitu yang jadi hantunya terus lagi istirahat gitu. Enggak di kamar kita. Oh. Kan itu kan hotel, jadi dapat hotel kamar buat istirahat gitu. Lagi mau ambilin barang gitu, kayak pas dilihat lagi udah nggak ada. Oh beneran? Kayak adegan di film-film lah, misalnya Iya, beneran. ngaca, Pas lihat kaca ada, pas lihat nggak ada. Ada nih nggak ada yang gitu. Real, tapi ini real. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan trivia aja sih. Kalau kalian dapat warisan hotel tapi horor, akan kalian terusin apa kalian jual? kayak Raina kan dapat warisan hotelnya tapi horor gitu. Angker. Aku sih tetap lanjut ya, kalau rame mah Iya. terusin. Cuma horor. Iya kalau sekarang gini, kalau tetap ada yang dateng nyewa kamarnya, mau kita lanjutin. Cuma kalau nggak ada, ya mendingan jual aja. Kan percuma juga buka hotel running terus nggak ada yang datang. Ya udah jual aja. Operasionalnya mahal. Tapi exactly gitu. Tapi Iya, nanti kalau udah tahu itu horor terus jualnya jadi murah juga. Oh iya. Mendingan kita keep, nanti lama-lama juga lupa. Isunya hilang dulu. Pengalihan kan isu. biasa kan kita Dibersihin tinggal aja panggil dulu. bersihin gitu. Gitu. Udah bersih kok gitu, baru dipasarin lagi. Oke, Sobat 21, jangan lupa Untuk nonton film Panggonan Wingit yang akan tayang pada tanggal 30 November 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.